Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman semua, pada kesempatan ini kita akan melihat bagaimana respon seorang Bapak Anies Baswedan terhadap kasus yang saat ini jalan oleh Tom Lembong. Nah, ada dugaan diskriminalisasi oleh kelompok-kelompok tertentu di mana terkesan sangat dipaksakan untuk dilakukan pemeriksaan sampai pada tahapan persidangan. Kita telah melihat beberapa tayangan video di mana Bapak Tom telah mendengarkan pembacaan dakwaan di hadapan majelis hakim, kemudian ditanggapi oleh lawyer atau pengacara dari Bapak Tom, di mana dalam penyampaian pengacara atau lawyernya Bang Tom mengatakan bahwa dakwaan yang diajukan atau dakwaan yang dibacakan ini sangat jauh dari hal yang kemudian sangat substantif, di mana tidak relevan dengan apa yang tertuang di dalam norma hukum, kemudian yang dituangkan di dalam dakwaan tersebut. Nah, teman-teman semua, lalu seperti apa tanggapan dari Bapak Anies Baswedan dan pengacara dari Bang Tom terkait dengan kasus ini? Kita saksikan secara bersama-sama. Tapi luar biasa, dia tidak sedikit pun berubah. Gak ada rasa marah pada Republik, gak ada rasa kecewa pada Republik. Misalnya kayak ayo kabur aja dulu gitu, gak ada tuh bayangan saya akan meninggalkan Indonesia, saya sudah mengerjakan ABCDF ternyata dapatnya begini gitu. Enggak tuh, sama sekali gak ada. Dia justru menunjukkan sikap bahwa ini yang membuat saya tetap harus berjuang di Indonesia. Situasi seperti ini tidak boleh dialami orang lain. Situasi seperti ini harus tidak terjadi lagi. Sementara kita tahu, Tom itu seseorang yang bisa berkarir di mana saja di seluruh dunia. Gak harus pulang ke sini dia itu. Bidang dia, private equity fund, bidang investasi. Sebagai salah satu orang yang sangat dihormati di bidang itu. Kenapa dihormati? Karena dia konservatif. Saya dengar di Indonesia itu tidak banyak orang yang didengarkan oleh lembaga seperti BlackRock, Vanguard itu ya orang seperti Tom Lembong. Iya, dan kenapa? Karena dia menjaga integritas. 5 dia bilang 5, 6 dia bilang 6. I'm sorry you don't like it. Tapi ya inilah faktanya. Dan dia jaga itu puluhan tahun. Jadi ketika sampai ke sini juga, sampai pada peristiwa ini, saya yakin apabila ini pure persoalan hukum, insya Allah ujungnya baik. Baik itu artinya Tom akan mudah-mudahan dia akan bisa terbebas. Ya, jadi dari dakwaan tadi sudah kita jelaskan bahwa memang dakwaan itu disusun secara tidak cermat, tidak jelas dan tidak lengkap. Misalnya dia katakan, misalnya contoh ya, dia katakan harus berkoordinasi. Itu tidak ada aturannya. Ada pasal di situ dia katakan dapat berkoordinasi, bukan wajib. Tidak mesti harus. Satu itu. Tapi pada faktanya memang suratnya kita tembusin semua ke penelitian dan segala macamnya ada. Nah, lalu yang hal-hal yang lainnya tentang Inkopol, Inkopad, itu kan disebutkan nama-nama mereka. Tapi bagaimana uraiannya? Kenapa tidak diuraikan di situ? Yang hanya swasta-swastanya. Nah, ini jadi memang berantakan sekali dakwaan tersebut. Terkesan memang dakwaan itu dibuat secara sembarangan dan tidak cermat. Baik. Kan seharusnya ini kalau di tracking lagi kan bisa lebih dalami juga di tahun 2017. Kenapa hanya dari tahun 2015 ke 2016 saja, Pak? Karena polanya sama persis. Bahkan sampai sekarang, coba dicek dari Kementerian Perdagangan, masih melibatkan swasta nggak? Masih sampai sekarang. Jadi kenapa hanya permasalahan di sana? Lalu cara penghitungannya, bagaimana cara menghitung ruginya? Makanya tadi kita nanya, mana hasil BPKP? Kok nggak berani dikasihkan? Dengan ada hasil BPKP, kita bisa lihat nih cara menghitung BPKP seperti apa. Jangan dikasihkan simpulannya aja. Ya, oke.